Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwinanda Nur Padang. Saya dari Prodi S1 Manajemen Olahraga. Oke, kali ini kita akan meriak konten digital, yaitu videonya Dr. Tirta tentang edukasi kesehatan di bulan Ramadan ya teman-teman ya. Dan diberi tentang konsumsi kafein saat sahur, apakah dapat membantu menjaga energi sepanjang hari selama berpuasa. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita lihat dulu ya videonya. Nih, konsumsi kafein saat sahur itu bisa membantu menjaga energi sepanjang hari. Ini jago nih, ini pertanyaan pinter nih. Ini kritis nih. Dok, kapan konsumsi kopinya? Tahu nggak salah satu efek kafein adalah stimulan. Stimulan itu meningkatkan aktivitas jantung dan juga pipis. Jadi kalian malah rentan haus. Rentan haus, bro. Jadi kalau kalian ngopi pas sahur boleh, tapi nanti akan pipis. Stimulan, jadinya rentan haus. Dehidrasi jadinya. Kalau saya waktu ngopi yang pas puasa tak geser. Pas habis isa. Ngopi bosu. Nah kan data kan nggak bisa tidur, lebay. Efek kopi itu cuma bertahan 3 jam di dalam tubuh. Berarti kan setelah selesai tarawehan, bubuk. Apalagi kalau malam nuzulul Quran. Kan begadang tuh kan, mau Quran terus malaman. Nah itu pas ngopi. Tapi ada ciri khas, terutama yang main MOBA, sebut saja OB saya namanya Adit. Dia malah bersyukur ketika berpuasa. Kenapa? Dia habis batal puasa, main game terus PUBG, sampai sahur, terus tidurnya malam. Dia request sama saya, Pak, saya bisa nggak pas puasa jaga malam terus saja. Jadi, puasa Ramadan ini juga bagus dan beruntung buat orang-orang yang hobi begadang. Yang hobi main game. Push rank terus sampai jam 4 pagi. Ini ciri khasnya nih, push rank, push rank, weh, maghrib, buka, sholat, push rank, Isya, oke. Taraweh cepet, taraweh di rumah aja, secepat kilat. Main game, oh subuh baru tidur. Itu Adit. Dan saya yakin nih teman-teman Anda kayak gini, nge-push rank dari maghrib sampai subuh, stroke. Jangan ya, kurang-kurangi ya kan. Kurang-kurangi ya bro, ya kan. Terus dari Isya sampai maghrib, ya terus dari tarawih sampai sahur tuh tidur ya, jangan begadang main game ya kan. Main game, saya yakin main game rata-rata. Itu dari saya. Next. Oke ya, mari kita bahas tentang video tadi ya. Jadi di situ Dr. Tirta diberi pertanyaan oleh viewernya tentang apakah meminum kafein waktu malam hari dapat meningkatkan energi atau stamina kita pada waktu pagi hari dan siang hari waktu bulan puasa ya teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, kafein itu adalah macam kopi ya, jenis-jenis kopi atau minuman berenergi seperti Sprite, seperti kopi kapal api, cappuccino itu ya teman-teman. Itu kata orang bisa membuat tubuh kita berenergi pada waktu siang hari dan tidak menyebabkan tidak ngantuk ya teman-teman ya, apalagi waktu bulan puasa. Jadi banyak orang kalau malam itu mereka tidak tidur, mereka mengganti aktivitasnya di waktu malam hari karena siangnya berpuasa dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa dibilang terlalu ekstrim seperti bermain game yang tidak kenal waktu, terus melakukan hal-hal berat lainnya. Ya itu tidak boleh ya teman-teman ya. Alangkah baiknya kita mengganti hal-hal itu dengan melakukan hal lain, ataupun bisa juga dengan tidur awal-awal saja, pukul 9, pukul 10 gitu ya teman-teman ya. Karena banyak sekali orang-orang yang begadang pada waktu bulan puasa karena mereka
apa ya, sudah energinya sudah terpenuhi, apalagi sehabis buka itu kan makan, jadi kita bisa melakukan aktivitas pada waktu malam hari. Sedangkan kalau siang atau pagi itu orang-orang biasanya lebih cenderung mengganti waktu tidur mereka di siang hari ya teman-teman ya, dan melakukan aktivitas di malam hari. Dan selain itu dampaknya kita kalau minum kafein terlalu banyak ya teman-teman, kita gampang buang air kecil dan juga gampang lebih capek ya teman-teman. Jadi kalau istilahnya ada yang bertanya minum kafein bisa membuat tubuh lebih berenergi dan tidak dapat mengantuk, itu tidak ya teman-teman ya. Seperti kata dokter Tirta tadi, minum kopi itu hanya tahan dengan waktu 3 jam. Kalau ada yang bilang minum kopi itu tidak membuat mengantuk, itu hoax ya teman-teman ya. Tapi tidak ada salahnya ya teman-teman ya, ketika kalian waktu bulan puasa mau main game atau cuma sekedar begadang nongkrong sama teman-teman, itu gak apa-apa ya teman-teman, tapi jangan dilakukan tiap hari. Angka baiknya kita juga melakukan hal-hal yang lebih baik di bulan Ramadan, seperti tadarus, mengaji, gitu ya teman-teman ya. Begadang boleh tapi jangan setiap hari, apalagi mengonsumsi kafein berlebihan, itu tidak baik ya teman-teman ya. Dan apalagi banyak sekali ya orang-orang waktu habis berbuka kebanyakan tuh langsung nongkrong gitu-gitu ya, tidak sholat raweh, dan mereka memilih mengisi kegiatannya dengan bermain game terus menerus sampai maghrib, isya maupun sampai subuh ya teman-teman ya. Nah itu bisa menyebabkan apa ya, tubuh kita menjadi, justru energi kita menjadi habis, lalu waktu siangnya kita isi dengan tidur siang, dengan malas-malasan. Nah itu tidak baik ya teman-teman ya, itu bisa mengganggu reproduksi tubuh kita di masa depan. Nah, pendapat saya tentang video Dr. Tirta tadi itu sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu, terus ada jenakannya juga ya teman-teman ya. Jadi kenapa Dr. Tirta itu bisa disenangi oleh kalangan anak muda dan maupun orang-orang dewasa, itu karena beliau orangnya humoris ya, apalagi beliau orang Jawa, jadi ngomongnya agak Jawa-Jawa sedikit gitu. Dan beliau itu sangat loyal dalam memberikan ilmu pada orang-orang sekitar. Sangat bagus sekali ya videonya teman-teman ya. Ya seperti itu ya. Ya kalau gitu saya akhiri penjelasan dari konten ini. Mohon maaf kalau ada kurang kata atau salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.